cepat lapor. Kalian semua berkumpul di situ. Di sana, Gusti. Ya, letakkan di sebelah sana. Ayo. Siapa pemimpin kalian? Hamba Gusti, kami pengungsi dari negeri Puranagari. Kami mohon perlindungan dari Gusti Prabu Harjuna Sasrabahu. Karena negeri kami diluluh lantakkan oleh pasukan dari Alengkadireja. Sudah 4 negeri yang rakyatnya mengungsi kemari dengan alasan yang sama. Punggawa, Ya, Gusti. atur seluruh pengungsi. Dirikan kemah di dekat rombongan pengungsi dari negeri Bayabiasta. Saya akan menghadap Gusti Prabu. Baik, Gusti. Perintahkan rombongan Tuan untuk mengikuti kami. Baik, Tuan. Ayo, semuanya. Semuanya, cepat, cepat. Ayo, cepat. Ayo. Ada urusan apa Kanda Dana Raja mencampuri kadipatenku? Segala tindakanku adalah urusanku. Gusti Adipati, Prabu Danaraja hanya menghendaki kedamaian dan persaudaraan antar negeri. Gusti Prabu menghimbau Gusti Adipati untuk menghentikan tindakan yang meresahkan negeri-negeri tetangga. Banyak raja-raja negeri kecil yang mengadukan nasibnya kepada Gusti Prabu Danaraja. Kurang ajar kau Dana Raja. Kalau kau bukan anak bapakku Begawan Wisrawa, negerimu pun akan kumusnahkan. Kanda Adipati, jangan terlalu... Diam di sana. Aku sedang murka. Keluar kau Gohmuka. Dan jangan injak lagi istanaku. Hamba seorang utusan, Adipati. Seorang utusan memanggul kehormatan negerinya. Penghinaan Adipati kepada hamba adalah penghinaan kepada negeri Lokapala yang berdaulat. Kanda Adipati, kendalikan amarahmu. Kendalikan amarahmu. Pati Gohmuka hanya menyampaikan pesan. Minggir kau Wibisana. Jangan sampai kau ikut terbakar oleh amarahku. Paman Pati, maafkan kelakuan Kanda Adipati. Cepat pulang, Paman. Sampaikan maaf kami kepada Kanda Prabu Danaraja. Mari, mari. Silakan. Sudah, Kakang. Sudah. Akan kuhancurkan seluruh negeri Lokapala. Dan kepala Dana Raja akan kubenamkan ke dalam bumi negerinya sendiri. Sudah. Sebelum Gusti Adipati bertindak, hamba siap menjadi tumbal untuk kehormatan negeri hamba. Kampret! Di mataku kamu lebih rendah dari seekor lalat Gohmuka. Kumbhakarna, bangun. Hentikan kemarahan kakangmu. Dia mau membunuh Pati Gohmuka. Utusan kakandamu Prabu Danaraja. Ayo Kumbhakarna, hanya kamu yang bisa menenteramkan Adipati. Ayo. Tidak ada gunanya menasihati orang yang sedang diamuk amarah. Siapapun yang berani menentang Rahwana akan kuhancurkan. Rahwana, kenapa pikiranmu seperti itu? Ampun, Gusti Prabu. Apa tidak sebaiknya kita siapkan pasukan tempur untuk menyerang kadipaten itu? Tidak. Aku tidak mau menumpahkan setetes pun darah rakyatku. Yang kita hadapi adalah Angkara Murka. Yang rajanya akan merasa menang perang
kalau sudah membantai sebanyak mungkin nyawa manusia. Mereka tega membunuh rakyat yang berkelahi pun tidak mampu. Karena yang mereka inginkan bukan hanya kemenangannya, melainkan pelampiasan nafsu membunuhnya. Aku sendiri yang akan menghadapi Rahwana. Danaraja. Romo Begawan. Inikah tujuan Romo mewakili hamba untuk mendapatkan pujaan hati hamba Dewi Sukesi tanpa mengikuti sayembara darah? Maafkan Romo, anakku. Rupanya Romo terjebak dalam pusaran pepesten Dewata untuk menjadi suami Dewi Sukesi. Dia putramu, Kakang Begawan? Sebenarnya untuk dialah engkau akan kujodohkan Sukesi. Untuk dia pula lah, maka kuwujangkan ilmu sastra Jendra Hayuningrat tentang rahasia kehidupan yang selalu menghantui rasa keingintahuanmu yang ada dalam pikiranmu. Prabu Danaraja, jangan salahkan ayahandamu. Aku sangat mengagumi kewaskitaan yang mampu membukakan rahasia ilmu sastra Jendra Hayuningrat kepadaku. Dan aku telah bersumpah hanya mau menjadi istri siapapun yang mampu mewedar ilmu itu kepadaku. Memang beliau telah meminangku untukmu. Dan semula aku pun setuju. Tapi tanpa terasa kami terseret hawa nafsu yang semakin lama menenggelamkan kami dalam genangan darah hitam yang mendidihkan asmara kami. Kemudian menghancur luluhkan kesucian kami. Maafkan kami kalau kami akan menjadi suami istri. Ternyata kesucian hati manusia masih tetap dalam genggaman tangan sang dewa yang mampu meneguhkan atau merobohkan. Maafkan Romo, anakku. Suatu saat, hamba akan berhadapan dengan salah seorang putra Romo di medan laga. Batalkan sumpahmu itu, anakku. Buat apa kamu memetik bencana? Romo Begawan, maafkan hamba. Rupanya sumpah hamba akan menjadi kenyataan. Padahal hamba telah lama menyesalinya. Jagat Dewa Betara, betapa kelama ya pada kau gelar di hadapanku. Cinta yang kupupuk, kau tenggelamkan dalam telaga air mata. Tapi dendam yang telah kupadamkan, malah kau jadikan bara dalam diri adik saudaraku. Ada 4 kekuatan batin manusia di Mayapada yang telah mengguncang kawah Candra di Muka. Para bidadari resah karena hawa panas menjalar ke surga. Hentikan tapa berata putra Resi Gotama. Berikan kesaktian dan kemuliaan yang mereka pinta. Katakan bahwa mereka semua akan mendapatkan kehormatan mendampingi Sang Wisnu dalam menumpas angkara murka dari muka bumi. Aku sendiri akan mendatangi putrinya.
Baik, adik guru. Siapa pemilik batin satunya yang ikut mengguncang Chandra di muka? Danaraja, putra Resi Wisrawa. Renungan dia di ruangan pemujaannya adalah jeritan batin yang merasa teraniaya. Para dewalah yang menjadikan garis nasibnya sebagai wadal bagi lahirnya Sang Angkara Murka untuk menggerakkan jantra kehidupan Mayapada. Kemudian akan menjadi tugas saya untuk memadamkannya, supaya hukum keseimbangan di Mayapada tetap berjalan ajak. Jemput dia ke Swarga Loka untuk menikmati kecantikan dan keindahan para Hapsari. Sebagai pahala atas pengorbanannya menghidupkan pasang surut jantra Mayapada. Sebentar lagi adiknya Rahwana akan menyatroni negerinya. Dan keserakahan Rahwana adalah tugas Andika untuk menumpasnya. Danaraja, keluar kamu! Aku menantangmu adu kesaktian, atau negerimu akan kuratakan dengan tanah. Hentikan kekejamanmu itu. Nafsu membunuhmu lebih kejam daripada seekor harimau. Harimau membunuh mangsanya untuk dimakan, tapi kau membunuh manusia untuk kesenangan dirimu sendiri. Jangan banyak mulut, Danaraja. Aku datang untuk memintamu menyerah. Dan Lokapala harus menjadi milikku. Karena sebagai putra Romo Begawan Wisrawa, aku pun berhak. Atas dasar apa? Banyak hal. Yang pertama, karena aku pun salah satu dari ahli waris negeri ini. Dan kamu sudah terlalu lama berkuasa di sini. Yang kedua, aku tidak suka kamu berani menegurku atas segala tindakanku kepada negeri tetangga. Rahwana, aku melakukan itu karena kau adalah putra ayahku. Keburukan yang kau lakukan akan memburukkan nama ayahku. Oleh karena itu aku merasa berkewajiban memberikan nasihat padamu. Ini yang tidak bisa kuterima. Bahkan mulut Dewata pun tidak akan pernah kugubris. Sekarang hanya ada dua pilihan, Danaraja. Kita lakukan perang besar antara kekuatan pasukanku dan pasukanmu. Atau antara kau dan aku. Baik. Tapi bagaimana kalau kamu aku kalahkan? Apakah kadipatenmu akan menjadi milikku? Apakah Prabu Sumali Eyangmu di Palburgangsa tidak menangis melihat tanah leluhurnya jatuh ke tanganku? Kurang ajar! Raja kalian telah tewas. Siapkan keramaian di pendopo nanti malam. Sediakan arak dan perempuan cantik sebanyak-banyaknya untukku.
Kau tidak akan mampu membunuhku, Rahwana. Karena semakin besar nafsumu untuk membunuh, semakin tidak mungkin aku mati. Bunuhlah saya, Kanda Prabu. Ternyata kesombongan saya selama ini tidak ada artinya. Kesaktian Kanda jauh lebih tinggi dari saya. Bunuhlah saya. Bangunlah, Rahwana adikku. Tidak pantas anak seorang begawan sakti menangisi kekalahan. Daripada saya harus menanggung malu. Seorang adipati sakti Mandraguna telah menjadi pecundang. Apa kamu pikir seorang kakak tega membunuh adiknya sendiri? Bunuhlah saya, Kanda. Supaya penderitaan batin saya bisa tuntas hari ini. Saya yang minta, Kanda Prabu. Saya tidak bisa hidup menanggung malu. Saya tidak menyangka Ayahanda Wisrawa jauh lebih sayang kepada Kanda. Sehingga ilmu yang diberikan lebih tinggi dari saya. Bunuhlah saya, Kanda Prabu. Saya tidak akan mampu mengekang nafsu amarah saya. Melihat wajah seorang ayah yang tidak adil kepada sesama anaknya. Rahwana, jangan kau bawa-bawa ayah kita. Beliau seorang yang sangat adil. Kenyataannya tidak seperti itu. Ilmu Kanda jauh lebih tinggi dari saya. Bukankah ilmu itu Kanda dapatkan dari Ayahanda Begawan? Kamu menginginkan kemenangan, Rahwana. Saya cuma ingin tidak dipermalukan. Jika nanti kepalaku terkulai, maka hujamkanlah senjatamu. Mulai sekarang negeri ini menjadi kekuasaanku. Dan akan kuberi nama Alengka Direja. Dia merasa sangat bahagia melihat kematianku, kakaknya. Manusia semacam Rahwana tidak pernah memiliki kebahagiaan. Karena yang dia ikuti nilai keserakahan di dalam hatinya. Oh, Dinda Widowati. Jangan kau ragukan cintaku. Seluruh emas permata Alengka Direja akan kutaburkan di lantai ruanganmu. Segala wewangian, minyak kasturi, cendana akan kujadikan telaga di taman sarimu. Oh, Dewiku, terimalah cintaku. Aku sangat gandrung kepadamu. Oh, Dewiku, jangan kau permainkan aku. Karena Dewa pun tahu, seluruh cinta yang mengalir dalam darahku hanya kutumpahkan untukmu. Dewi, aku rindu padamu. Kanda, Dewi. sadar Kanda, aku bisa anak adikmu. Oh, Kanda. Dewi,
Bangunlah dari mimpimu, Kanda. Kanda, aku Wibisana adikmu. Wibisana, kenapa kau berada di sini? Sudah 2 pekan Kanda Maharaja tidak keluar dari peraduan. Kami semua cemas, Kanda. Seluruh rakyat Alengkadirja berduka. Kalau Kanda Maharaja sedang punya keruwetan pikiran, berbagilah dengan kami. Sakit Kanda adalah sakit kami, dan ceria Kanda adalah bahagia kami. Kamu benar, Wibisana. Aku sedang menyesali perbuatanku. Dewi. Sekali lagi kau melangkah, maka lengkaplah kesia-siaanmu. Dewi. 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 Dewi Widowati hanya menjalankan pepestai nasibnya. Siapapun tidak akan sanggup melawannya. Saya bisa mengerti kepedihan Kanda Maharaja. Tapi saya yakin, Kanda tidak akan menyerah pada sebuah keadaan. Tidak pernah ada kata menyerah dalam diri Rahwana. Iya, itu pun menjadi keyakinan saya. Mungkin akan lebih baik Kanda untuk sementara pergi berkelana. Memanjakan mata paduka untuk menikmati alam semesta dari diri Gantara. Kamu benar, adikku. Wibisana, atur negeri ini bersama Paman Prahasta. Baik, Kanda. Aku ingin pergi berjalan-jalan. Siapa tahu bertemu dengan Dewi Cantik yang setiap saat berada dalam mata saya. Baik. Cahaya apa itu? Jagat sudah semakin edan. Ada keajaiban apa? Seekor monyet melakukan tapa brata. Apa kamu ingin beristrikan manusia? Untuk memperbaiki keturunan? Hah? Atau kamu ingin menjadi pendetanya para monyet? Siapapun berhak mendapatkan kemuliaan. Dan kemuliaan hanya bisa dicapai dengan tapa brata. Apa kamu pikir bangkemu itu lebih wangi dari yang lain, wahai Tuan Raksasa? Semua sama akan membusuk dan menebarkan bau bacin. Untuk itu siapapun yang menghendaki kemuliaan dan kesempurnaan hidup akan melakukan laku tapa brata. Bagaimana mungkin seekor monyet mencapai kesempurnaan? Bangsa kalian diciptakan hanya sebagai contoh kenistaan. Dan tidak mungkin naik derajat, walaupun kalian bertapa selama 1000 tahun. Siapa kamu? Mulutmu lebih lebar dari rentangan tangan Dewata. Kamu tidak kenal siapa aku. Ini, Rahwana, Maharaja dari Alengkadirja. Bahkan namaku lebih masyhur daripada Dewata. Karena tidak ada satupun yang berani menandingi kesaktianku. Hah! Bualanmu lebih besar daripada mulutmu. Well, apa kamu ingin mencoba hasil tapa beratamu, monyet busuk?
Ampuni saya pendekar perkasa. Maafkan kejumlahanku. Hukumlah saya seberat-beratnya. Saya pasrah. Kakang, siapa dia? Ambillah tahta Alengkadirja. Kalau Tuhan menghendaki, saya adalah taklukan Tuhan. Bangunlah, Rawana. Tidak pantas Maharaja dari negeri besar bersujud seperti itu. Aku memaafkanmu. Kalau kau benar-benar mau menyadari kesalahanmu. Saya sangat menyadari Tuhan. Namaku Subali. Ini adalah adikku Sukriwa. Kamu adalah tamuku. Dan seorang tamu wajib kami muliakan. Rahwana, pulanglah ke negerimu. Sudah 2 pekan kamu di sini. Pasti kerabatmu akan mencari-cari dan rakyatmu akan merasa kehilangan. Biarkan saya di sini, Tuan Pendekar. Tidak ada artinya kalau saya pulang ke negeri saya. Sebagai Maharaja, saya tidak bisa melindungi rakyat saya. Kecuali kalau Tuan Pendekar bersedia mewejangkan ilmu Pancasona kepada saya. Tidak bisa, Rawana. Ilmu itu tidak bisa diwejangkan kepada sembarangan orang. Dewata akan mengutuk saya kalau ilmu itu digunakan orang untuk kejahatan. Apakah melindungi rakyat sebuah kejahatan? Tentu tidak. Saya hanya ingin melindungi rakyat saya dari gangguan negeri lain yang iri atas kemakmuran Alengkadirja. Dan sebenarnya saya melanglang buana untuk maksud itu. Kamu mau berjanji untuk tidak menggunakan ilmu itu untuk kejahatan, Rahwana? Dewata akan mengutuk saya kalau ilmu itu saya gunakan untuk sesuatu yang saya anggap jahat. Heningkan pikiranmu dan kosongkan segenap nafsu. Aku akan mengalirkan ajian Pancasona ke dalam tubuhmu. Ya. Buka mahkotamu.
Raka memberikan ajian Pancasona? Iya, dia sangat membutuhkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Apa Kakang tidak khawatir kalau dia... Shh. Jangan berprasangka buruk, Sugriwa. Kanda, apa sudah menemukan sang diri? Lebih dari itu, aku telah mendapatkan ajian yang membuatku akan menggenggam Mayapada. Ajian Pancasona membuat diriku tidak bisa mati. Pancasona? Ya, meski tubuhku hancur, begitu menyentuh ibu bumi, tubuhku akan kembali utuh. Maka, niatku untuk menguasai seluruh Mayapada akan terlaksana. Alangkah derja sebuah negeri di seberang lautan. Kalau mereka sampai meluruk negeri-negeri di sekitar Mayaspati, artinya mereka memiliki bala segara yang sangat kuat. Negeri Bayabhyasta sudah menyerah. Pawanawan, Kedi, dan kalau Puranagari juga sampai takluk, bukan tidak mungkin mereka akan kembali menyerang kemari. Hamba akan siapkan penjagaan seluruh daerah perbatasan, Gusti. Rupanya Maharaja yang bernama Rahwana itu menginginkan seluruh Mayapada ada dalam genggaman tangannya. Saya dengar dia terkenal sangat sakti. Menurut Betara Narada, Rahwana tidak bisa mati. Seperti pamanmu, Rama Bergawa. Kalau diizinkan, hamba ingin menghadapinya di medan laga, Gusti Prabu. Hamba ingin menjajal kesaktiannya. Mungkinkah dia Raja Angkara Murka yang harus kumusnahkan? Seperti yang diwangsitkan Dewata kepadaku. Kalau nanti berita Sarpakenaka benar, bahwa seluruh pengungsi negeri yang kita taklukkan berkumpul di Mayaspati, maka besok pagi kita kerahkan seluruh pasukan menuju ke sana. Saya dengar, Prabu Mayaspati yang bernama Harjuna Sasrabahu itu sangat sakti anakku. Ada yang mengatakan bahwa dia titisan Wisnu. Kalau sakti, terus kita harus merunduk-runduk atau tersenyum-senyum mohon belas kasihan. Begitu. Atau paman sudah meragukan kesaktian Maharaja Rahwana? Kanda Maharaja, berita itu ternyata benar. Banyak rakyat dari negeri-negeri yang sudah kita taklukkan mengungsi ke Mayaspati. Patihnya tampan sekali, Kanda Maharaja. Saya sampai kesengsem. Hampir saja saya membuka samaran saya. Namanya Patih Suwanda. Patih itu dulu bernama Raden Sumantri, putra Resi Suwanda Geni. Dari mana paman tahu? Paman pernah bentrok dengan adiknya yang bernama Sukrasana, yang berwajah raksasa, tapi hatinya sangat baik. Ternyata kakak beradik itu sama-sama sakti. Raden Sumantri itu kemudian mengabdi di Mayaspati. Oh ya, Kanda Maharaja. Saya hampir lupa. Permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu juga sangat cantik. Seperti bidadari. Kamu tidak bohong, adikku Cah Ayu Sarpakenaka. Saya melihatnya sendiri di Taman Sari, Kanda Maharaja.
Apa Kanda Prabu tidak bisa mencegah supaya perang tidak terjadi di negeri kita? Sepertinya belum masanya membasuh bumi dengan darah manusia. Aku akan mencoba menghalangi Rahwana dengan caraku. Tapi masih belum menjamin perang itu tidak akan terjadi, Citrawati. Perang adalah bagian dari pepestan Dewata yang merupakan keniscayaan. Kalau memang harus terjadi, maka niscaya akan terjadi. Aku akan coba menyusup ke sana. Paman Prahasta, tangguhkan dulu penyerangan ke Mayaspati. Aku akan lihat-lihat dulu kekuatan mereka. Ya. Baik, Nanda Maharaja. Hei, berhenti! Siapa kamu? Kamu pasti mata-mata Mayaspati. Kalau iya, mau apa? Kurang ajar! Serang! Wibisana. Ya, Kanda. Perintahkan bagian perbekalan berburu kijang untuk menambah lauk pauk makanan mereka sambil menunggu aku kembali dari Mayaspati. Baik, Kanda. Hei, siapa kamu? Lancang berani memasuki kawasan perkemahanku. Pertapan saya di bukit itu, Tuhan. Saya mau mengantar Tirta ini ke Mayaspati. Buat siapa? Gusti Harjuna Sasrabahu yang memesan. Apa istimewanya air itu? Maaf, Tuhan. Ini rahasia, Tuhan. Saya tidak berani mengatakannya. Tidak ada satupun orang yang boleh menyimpan rahasia di hadapanku, orang tua. Atau kamu sudah merindukan kematianmu? Ampun, ampun. Sebenarnya ini bukan rahasia yang terlalu istimewa. Lepaskan saya. Sakit tangan saya. Ini Tirta Kamandanu, hasil tapa berata saya. Dia bisa membuat orang yang meminumnya awet muda. Sang Prabu menginginkan dirinya tetap seperti anak remaja. Supaya permaisuri beliau yang sangat cantik itu tetap mencintainya. Tirta ini lebih cocok untukku. Dinda. Kakang? Kakang kenapa, Kang? Ada mata-mata. Mau saya tangkap dia melawan Dinda. Dia sangat sakti, Dinda Dewi. Kanda, jangan Kanda Maharaja. Kanda, jangan Kanda. Minggir Wibisana. Ini Tirta yang kucari-cari. Aku bisa hidup abadi layaknya para dewa. Kenapa Kanda Prabu percaya begitu saja? Dia seorang resi. Kanda, sangat mudah orang menjadi resi kalau hanya dengan berpakaian serba putih dan rambut yang dibiarkan memanjang. Seorang resi
adalah perilaku dan olah batinnya. Bagaimana Kanda Maharaja tahu bahwa dia suka melakukan tapa berata atau tidak? Kurang ajar. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sebab Kanda Maharaja tidak pernah bisa mendengarkan orang lain. Kenapa jadi pusing begini? Kenapa dia, Wibisana? Saya kurang tahu, Kakang Bo. Mungkin tirta yang diminum itu mengandung racun. Tolong Sarpenaka. Wibisana, tolong. Tolong. Mana istri? Tolong. Istri. Tolong. Tolong. Tolong Sarpenaka, Wibisana. Kapal-kapal mereka telah meninggalkan pantai, Gusti Prabu. Mudah-mudahan selamanya mereka tidak akan meluruk lagi ke Mayaspati. Kalau rasa ketakutan yang kuciptakan lewat tirta itu sudah mampu dia hilangkan, ada kemungkinan dia akan kembali kemari. Karena pada dasarnya dia sangat bernafsu menguasai seluruh negeri di Mayapada ini. Benar, Gusti. Kami akan mempertinggi penjagaan di seluruh daerah perbatasan, supaya langsung bisa melihat kedatangan pasukan mereka. Kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri, Dindapati. Sudah. Aku malah semakin pusing. Penjaga! Mau apa membawa resi kemari? Negeri ini kurang bersahabat dengan para resi. Katanya dia sanggup menyembuhkan penyakit Nanda Maharaja. Apa salahnya kalau kita coba? Iya. Silakan. Iya. Ayo. Oh. Benar, kamu sanggup menyembuhkanku, orang tua. Saya sanggup, Gusti. Tapi Gusti harus membebaskan semua resi yang ada di penjara. Kalau aku bisa sembuh, semua aku bebaskan. Kalau dia berhasil, bebaskan seluruh resi dari penjara. Beri mereka pakaian yang bagus dan makanan yang enak. Sekarang lakukan yang kamu bisa, orang tua. Silakan duduk di hadapan saya, Gusti. Duduklah. Bolehkah saya memegang kepala Gusti? Lakukan. Apa saja untuk kesembuhanku. Kalau ternyata gagal, hukumanmu akan lebih berat, orang tua. Karena telah lancang memegang kepala seorang maharaja.
Kamu benar-benar hebat orang tua. Sekarang, saya mohon, bebaskan seluruh resi yang ada di penjara Kedaton. Oh, pasti. Pasti orang tua. Aku tidak pernah ingkar janji. Paman Jambu Mangli. Ya. Bebaskan seluruh resi. Ya. Dan kamu orang tua harus tetap tinggal di istanaku. Terima kasih. Ada berita apa, Paman? Sembuh. Nanda Maharaja sudah sembuh. Paman disuruh membebaskan para resi di penjara. Silakan. Silakan. Kamu akan kulimpahi hadiah yang luar biasa. Supaya tubuhmu sehat. Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi, Gusti. Sebenarnya, saya sudah bosan hidup. Hah? Kalaupun Gusti mau memberikan hadiah kepada saya, sudilah Gusti membunuh saya. Itulah hadiah yang sangat saya harapkan. Enak saja. Kamu bisa terbebas dari siksaan umur. Bagaimana dengan saya? Begini. Bagaimana kalau separuh umurku kuhadiahkan kepadamu? Saya ingin segera mati, malah mau ditambah. Kalau semua umur Gusti, bolehlah tanggung. Biar saya menjadi mayat bernyawa sampai bumi ini hancur. Semua? Ya, semua. Semua? Kalau semua, berarti saya mati. Tipu daya! Kamu pasti seorang dewa. Kamu mau menipuku. Ayo dewa, jangan lari. Hadapi aku. Jangan bersikap pengecut dengan tipu daya. Sabar, Kanda Maharaja. Dewata telah berbaik hati menyembuhkan penyakit Kanda. Pasti dia pula yang memberiku penyakit. Iya bukan? Kamu pasti tahu itu Wibisana. Jangan pura-pura bodoh. Sewaktu-waktu Dinda bisa menyambangi Kanda kemari. Tetapi Kanda yakin, tidak akan terlalu lama. Hanya sekedar mendapatkan kepastian Dewata. Kapan saatnya kita harus kembali ke Kayangan? Tapi Dinda cemas kalau sewaktu-waktu pasukan Alengka Direja menyerbu Mayaspati. Dinda, tidak usah khawatir. Patih Suwanda sangat mampu untuk menghadapi mereka. Gusti Prabu, hamba telah menyiapkan 3 orang kaula untuk meladeni semua keperluan Gusti. Suwanda, aku titipkan Mayaspati kepadamu. Juga keselamatan permaisuriku. Hamba akan berusaha sekuat kemampuan hamba, Gusti. Dinda Citrawati mencemaskan kalau pasukan Alengka Direja menyerbu negeri kita. Hamba telah menyiapkan pasukan yang sangat kuat untuk menghadapi mereka di perbatasan Bayabiasta, Gusti Prabu. Terima kasih, Patiku. Aku akan menyusup ke Mayaspati sendirian. Dan kalau aku berhasil menculik permaisuri Prabu Harjuna Sasrabau, maka raja itu pasti akan ke sini. Dan di sini, dia akan kuhabisi. Aku tahu, Mayaspati tidak memiliki bala segara. Karena negeri itu jauh dari laut. Itu artinya, kita dapat menghemat tenaga dan biaya untuk bisa menaklukkan Mayaspati.
Tapi tindakan itu kurang terpuji, Nanda Maharaja. Itu bukan perbuatan para kesatria. Apa peduliku? Sebagai jarahan, permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu akan kujadikan selirku. Kanda Maharaja. Jangan bicara. Kalau kamu mau menentang keinginanku, Wibisana. Baik. Widowati, rupanya kamu menitis di sini. Siapa tadi yang menyebut nama Widowati? Itu. Siapa kamu? Jangan takut, Dewi. Aku bukan maling. Aku Maharaja, kaya raya, dari Alengkadirja. Aku masih tetap mencintaimu, Dewiku. Widowatiku. Tuan keliru. Aku bukan Widowati. Aku permaisuri Prabu Arjuna Sasrabahu. Sungguh perbuatan lancang dan terkutuk Tuan berani memasuki kaputren dan mengganggu istri orang. Widowati, berpuluh-puluh tahun aku memeram rasa rinduku untuk memelukmu. Berpuluh tahun aku mencarimu sampai ke sudut-sudut bumi. Kemarilah kekasihku. Kemarilah kekasihku. Cintaku. Tidak usah lari, Dewiku. Aku sangat menyayangimu. Seluruh kekayaan Alengkadirja akan kupersembahkan padamu. Semuanya. Bahkan jiwaku. Kemarilah, Dewiku. Telah kupersiapkan kereta emas untuk membawamu pesiar di jalanan Kutaraja yang megah. Kunyuk busuk. Kesatria kelas berapa kamu? Berani membokong musuh dari belakang. Perbuatanmu yang sangat tidak patut, Rahwana. Seorang maharaja kelakuannya seperti maling ayam. Menyusup ke putren sebuah negeri merdeka. Gusti Dewi, lari. Pancasona!
buang waktu. Kanda Prabu! Tolong! Mau lari kemana, Dewi? Ayolah! Tenang, Dewi. Sebentar lagi kau akan bergelimang kemewahan di negeri. Buat apa hidup di negeri miskin seperti Mayaspati? Lepaskan! Aku tidak tergiur dengan kekayaanmu. Seluruh Mayapada akan mengutukmu karena kamu mencuri istri orang lain. Lepaskan istriku, Duratmaka. Jangan takut, istriku. Tunggu aku di dalam pertapaan. Untung Kakang segera datang. Raksasa itu benar-benar menjijikan, Kakang. Hentikan amarahmu, Wisnu. Bukankah sudah saatnya ku hancurkan Siangkara Murka ini dari muka bumi? Hentikan triwikramamu, Wisnu. Rahwana tidak akan mati. Karena begitulah yang dijanjikan para dewata kepadanya. Tapi dia telah mengacaukan ketentraman Mayapada. Mereka menyerang negeri-negeri kecil. Kemudian menguasai negeri-negeri itu. Bukankah sudah saatnya dia dihancurkan? Belum saatnya, Wisnu. Bahkan kami datang ke sini untuk segera menghentikan tugasmu di Mayapada. Sebelum kamu akan menitis pada putra Prabu Dasarata dari Ayodhya yang bernama Sri Rama. Dan Sri Laksmi akan menitis pada Dewi Sinta, putri Prabu Janaka dari negeri Mantili. Jangan kamu pikir cuma kamu yang sakti, Wisnu. Aku, Rahwana, akan melumatkan tubuhmu. Pancasona! Ada apa kalian menghadap? Ketewasan Gusti Prabu. Patih Suwanda telah pralaya waktu melawan Raja Angkara itu. Prajurit, seret Raja Angkara Murka itu ke kota raja.
sebagai maharaja dari negeri besar bernama Alengka Dirja yang berada di seberang lautan. Dia telah mempermalukan raja-raja dan para menteri negeri lain karena dijadikan pecundang. Dia juga telah mengalirkan darah dari ribuan rakyat yang tidak berdosa karena kegemarannya membunuh. Dia tidak akan bisa terbunuh oleh senjata apapun. Tapi itu lebih baik karena dia akan merasakan karma palanya dalam seumur hidup di Mayapada ini. Karena tidak ada yang akan mampu melepaskan naga rantai kecuali oleh kehendakku.